Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti biasa, kali ini saya tetap akan mereview salah satu pinjaman online yang sudah ber-OJK, karena mungkin ya banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang memang lagi butuh dana darurat. Namun jika kita mencoba mengajukan ke pinjaman di bank konvensional pasti membutuhkan waktu yang lama, dan sementara untuk pinjaman online ini kita tidak membutuhkan waktu yang lama, prosesnya maksimal 1 kali 24 jam dan juga syaratnya hanya KTP saja. Dan itu teman-teman bisa dilakukan dimanapun asalkan memiliki handphone Android dan memiliki paket internet, pasti udah bisa mengajukan pinjaman online. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kali ini langsung aja saya akan mereview salah satu pinjaman online terbaik dan juga terpopuler yang memang banyak digunakan oleh teman-teman di luar sana dan juga terbukti memberikan kita pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu ada yang namanya Maucash ya. Jadi Maucash ini adalah salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK, yang juga sudah diawasi oleh OJK sejak tahun 2019. Dan juga untuk Maucash ini bisa teman-teman manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Tentunya untuk mengajukan di Maucash ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus kita ikut, yaitu salah satunya teman-teman harus memiliki KTP terlebih dahulu dan juga mungkin sudah berusia 18 sampai dengan 55 tahun, memiliki nomor rekening atas nama sendiri dan juga memiliki pekerjaan dan penghasilan yang stabil. Nah, jika teman-teman sudah memiliki itu semua syarat-syaratnya, barulah teman-teman mulai mengajukan pinjaman di. Nah, kita lanjut bagaimana cara pengajuan di Maucash ini. Nah, untuk cara pengajuannya, yang pertama teman-teman harus download terlebih dahulu aplikasinya, karena jika tidak menggunakan aplikasi, teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman. Nah, untuk di Maucash ini hanya bisa mengajukan melalui aplikasi saja dan masih belum tersedia untuk di webnya. Jadi silakan diinstal terlebih dahulu sampai dengan proses install ataupun downloadnya selesai. Nah, kemudian setelah proses install aplikasi, barulah kita mulai pembuatan akun. Nah, sebelum pembuatan akun di sini teman-teman harus mengetahui bahwa kalau Maucash itu adalah salah satu aplikasi pinjaman yang sudah terdaftar di OJK, dan juga limit yang diberikan pun juga sangat tinggi, yaitu sampai dengan 20 juta. Dan ini semua bisa teman-teman dapatkan pinjaman tunainya dan juga ataupun mau pay letter dengan syaratnya hanya KTP saja dan juga prosesnya sampai dengan 24 jam. Nah, kemudian setelah teman-teman membaca artikel singkat tentang Maucash, barulah kita proses pembuatan akun. Nah, di sini untuk proses pembuatan akun tetap kita menggunakan nomor handphone yang aktif. Dimanapun dan apapun jenis pinjaman online-nya, pasti ketika kita pembuatan akun pasti menggunakan nomor ponsel. Oleh sebab itulah gunakan nomor ponsel yang aktif dan bisa digunakan ataupun yang valid, dan nanti mereka akan mengirimkan kode OTP-nya ke handphone kita. Nah, kemudian sebelum kita masuk untuk mengisi data-data dan informasi yang dibutuhkan, di sini ada yang namanya simulasi pinjaman. Nah, untuk simulasi pinjaman teman-teman bisa mencoba dari 15 juta terendahnya sampai dengan 50 juta, dan kemudian juga ada temponya dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan, dimana nanti kita bisa
cek ya berapa pembayaran kita per bulan di bawahnya selama periode yang kita tujukan. Dan misalkan kita mengajukan senilai 15 juta, tentunya bisa teman-teman cek jika tenornya 6 bulan, kemudian ada 9 bulan, dan juga yang maksimalnya adalah 12 bulan. Dan ini semua sudah terinci dan juga sangat transparansi. Dan ada juga di dalam simulasi pinjaman ini ada juga yang namanya biaya administrasi. Biasanya biaya administrasi ini 1% dari jumlah pinjaman yang kita ajukan. Jadi silakan teman-teman mencoba simulasi yang sudah disediakan di dalam aplikasi Mowcash sebelum kita mengisi data-data dan mengajukan pinjaman. Nah, kemudian selanjutnya barulah kita proses pengisian data dan informasi, dimana ketika kita mengisi data dan informasi ada beberapa item yang harus kita isi, yaitu berupa informasi pribadi, ada juga informasi pekerjaan, dan juga ada namanya kontak darurat. Dan ke semua item ini harus kita isi, jangan sampai ada yang dikosongkan. Nah, kemudian yang pertama yang harus kita isi ada yang namanya informasi pribadi. Untuk informasi pribadi ini mencangkup data diri kita sesuai dengan KTP. Jadi kita memang harus mengupload KTP asli kita menggunakan kamera yang terhubung dengan aplikasi Mowcash. Jadi dari aplikasi itu nanti akan tersedia kolom untuk kita mengambil foto KTP kita. Dan nanti silakan teman-teman langsung aja input secara manual, karena di sini tidak secara otomatis. Namun secara manual silakan diketik nama, kemudian ada nick dan tempat tinggal, agama, sampai dengan email, dan juga semua harus kita isi sampai bawah ya, sampai bawah, karena nanti data-data yang kita isi harus disesuaikan dengan KTP yang sudah kita upload. Nah, jika sudah selesai semua data kita isi, kita periksa lagi apakah ada yang salah atau ada yang harus diubah atau tidak. Jika tidak ada, silakan klik selanjutnya. Kemudian setelah selesai kita mengisi data pribadi, ada yang namanya data pekerjaan. Untuk data pekerjaan juga meliputi ada pekerjaan, status pekerjaan, kemudian gaji kita per bulan, dan juga sampai dengan tanggal kita gajian. Jadi semua untuk kolom di dalam informasi pekerjaan ini jangan ada yang teman-teman kosongkan, karena harus kita isi dan disesuai dengan data yang sebenarnya. Jangan asal-asalan dan juga jangan asal cepat agar bisa segera mendapatkan pinjaman, jangan ya. Jadi harus hati-hati dan lebih teliti lagi ketika mengisi data-data yang dibutuhkan, terutama untuk kolom informasi pekerjaan yang memang sangat signifikan berpengaruh terhadap ACC atau tidaknya. Kemudian data selanjutnya yang harus kita isi ada yang namanya data kontak darurat. Untuk data kontak darurat di sini ada 2 buah kontak darurat, yang mana salah satunya kita harus isi nomor kontak darurat yang berhubungan dengan keluarga kita yang bertempat tinggal dengan kita, misalkan suami ya. Jadi suami ini teman-teman silahkan ketik hubungannya, kemudian namanya, dan juga nomor teleponnya, dan juga tinggal dengan kita atau tidak. Jadi di sini mereka ada 2 pilihan. Yang satu nomor kontak darurat yang tinggal serumah dengan kita, yang kedua nomor kontak darurat yang tidak serumah dengan kita. Bisa teman kantor, saudara jauh, kakak, atau orang tua. Biasanya yang belum menikah, biasanya tinggal dengan orang tua, silakan ketik orang tua. Jika memang sudah menikah, tidak tinggal dengan orang tua, bisa dijadikan nomor kontak darurat yang nomor 2 yang tidak serumah. Nah, kemudian setelah semua data kita isi dari informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, barulah nanti kita tinggal menunggu saja proses pengecekan data kita secara otomatis. Di sini teman-teman hanya butuh 1 menit saja untuk menunggu proses pengecekan data, apakah data yang kita isi sudah benar, apakah bisa layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Jadi silakan ditunggu saja, jangan dihapus aplikasinya ataupun keluar dari aplikasi, karena nanti
mereka akan memberikan informasinya kepada kita, pinjaman kita diterima atau ditolak. Salah satu yang bisa mempercepat proses pengajuan teman-teman, meng-ACC pengajuan teman-teman, yaitu nanti dengan nomor kontak darurat yang aktif. Jadi ketika mengisi nomor kontak darurat yang aktif, pastikan nomor yang kita masukkan itu adalah nomor yang valid, karena nanti mereka akan mencoba menghubungi via telepon ataupun WhatsApp untuk pengecekan apakah nomor kontak darurat ini aktif atau tidak. Dari situ mereka bisa melihat bahwa kita layak diberi pinjaman. Jadi itu kuncinya ya, ketika kita mengajukan di Maukes, pastikan dulu nomor kontak daruratnya sudah aktif dan tidak nomor yang asal-asalan. Oke. Nah guys, itu ya review dari saya tentang Maukes. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk teman-teman yang memang lagi butuh dana darurat. Dan jangan lupa bayar pinjaman tepat waktu dan selalu menjaga nilai scoring kita yang baik agar nanti kita mudah untuk mengajukan kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.